Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 13 September 2022. Peringatan Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang Yesus pergi ke sebuah kota bernama Nain. Saat memasuki pintu gerbang kota itu, ia berjumpa dengan banyak orang yang mengusung orang mati keluar kota. Seorang anak laki-laki tunggal, seorang ibu yang sudah janda. Membaca kutipan Injil hari ini, kita bisa membayangkan bagaimana sedihnya ibu ini karena ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya. Maka kita juga bisa memahami kalau si janda itu menangis terseduh-seduh karena kehilangan orang yang sangat dicintainya. Melihat si janda itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jangan menangis." Saudaraku terkasih, ungkapan "jangan menangis" menandaskan Yesus punya kuasa, mempunyai otoritas untuk menyembuhkan, untuk menghidupkan. Maka Injil mengatakan Yesus meminta para pengusung berhenti. Lalu Yesus berkata, "Bangkitlah." Dan pemuda itu pun bangun, duduk dan mulai berbicara. Tentu kisah ini di luar apa yang diperkirakan si janda. Mujizat ini benar-benar berasal dari belas kasih Yesus yang begitu besar melihat situasi si janda itu. Dan itulah anugerah yang diterima oleh si janda. Kuasa Tuhan memberikan pengharapan besar pada manusia. Karena Tuhan selalu memberikan harapan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih, kisah ini memberikan sebuah pengharapan bagi kita semua bahwa hidup ini selalu ada harapan. Dalam situasi apapun itu, termasuk sepahit apapun kita. Entah dalam keadaan sakit, kehilangan orang yang kita cintai, kesulitan dalam hidup, penderitaan. Jangan pernah putus asa. Karena selalu ada Yesus yang membantu kita. Yang terpenting kita selalu menyadari bahwa kita tidak sendirian. Kita punya Tuhan yang mencintai, mengasihi kita. Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Maka yang paling penting adalah selalu percaya bahwa Ia akan selalu membantu dan menolong kita. Maka saudaraku yang terkasih, mari kita persembahkan hidup kita, perjuangan kita, persoalan kita, sakitnya kita, pengalaman apapun kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia akan selalu membantu dan menolong kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.